Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jedek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini Mang review atau bukan review ya, testimoni lah penggunaan helm ALP sesudah 1 tahun ya. Apa kelemahannya, apa kelebihannya ya? Karena ternyata setelah pemakaian 1 tahun ada beberapa hal yang Mang senang dan ada beberapa hal yang kurang asik lah gitu ya di pemakaiannya. Oke, kita mungkin Mang ini sekalian ya mengganti ini ya visor ya. Kebetulan visornya kemarin jatuh dan mungkin ini jadi salah satu kelemahan dari helm ini ya. Visornya jatuh dan ini ya dudukan ininya tuh nih patah ya. Jadi Mang ini beli lagi ya, beli yang katanya biru tapi ternyata persentase ininya ya kegelapannya nih kalau dibanding yang awal, ini Mang suka yang awal ya. Lebih gelap, kalau ini ternyata terang ya, makanya harganya murah nih. Ini harganya cuma di 65.000 ya, bahkan ada yang jual 50 ribuan ya, tergantung toko yang menjualnya di e-commerce-nya. Ini Mang beli yang harga 65. Oke, yang 65 itu udah gak dapat juga ininya ya, dudukannya atau apa ya, bracketnya atau apa ya, untuk masang ini di helmnya. Oke, sebelum Mang review atau kasih tahu cara penggantian ininya ya, visornya, Mang mungkin sedikit testimoni dulu ya. Ketika pemakaian sudah 1 tahun ini ada beberapa permasalahan yang terjadi ya. Yang pertama yang mengganggu itu ini ya. Jadi kalau kita tutup ini ya, nah ini Mang kasih ini. Nah ini ya, kalau kita tutup si lubang ininya ya. Nah ini jadi ngalingin ini ya. Nih. Jadi ngalingin si kacanya ya. Jadi tidak bisa ke atas nih, mentok di sini. Kalau ini ditutup ya, dikebawahin. Makanya emang selalu membuka ini nih, apa? Membuka dudukan ini. Ini pun ini bermasalah nih. Jadi apa namanya? Si dudukan ininya itu jadi lebih lah gitu ya kondisinya, jadi mentok di sini. Nah kalau mau naik lagi ini harus agak sedikit ditekan ya, baru didorong gitu. Nah, ini bahkan harus pakai obeng ya. Bentar, memang harus pakai obeng nih kayaknya ya. Nah ini ya, jadi si apa namanya, ini yang untuk udaranya itu bermasalah ya, suka mentok nih. Makanya memang angkat gini, baru kita bisa geser lagi ya. Nih. Sininya tuh jadi mentok ke atas lah gitu ya. Nah ini kalau nggak digini ya si kaca nggak bisa diangkat karena ini kena ini. Nah ini ya, itu permasalahan yang pertama ya. Nih makanya Mang biasanya suka buka terus nih si ininya nih, si tempat udaranya itu ya. Nih ini juga agak sedikit susah nih. Nah, jadi Mang akhirnya kebuka terus kayak gini ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini kalau boncengan ya, ini tuh mengganggu banget nih. Bagian belakang ini mengganggu banget. Apalagi yang di belakang pakai helm. Jadi ini suka kena di kepala atau di helm yang di belakang ya, orang yang di belakang. Ini makanya Mang karena mengganggu ya, Mang biasanya suka dibuka aja nih ya. Nah ini sekalian Mang liatin ya isinya kayak gimana. Nah, akhirnya Mang buka aja si ini aksesoris ya sebenarnya ya. Waduh, sampai loncat. Ini aksesoris aja ya sebenarnya nih. Nah jadi akhirnya Mang buka ya, ininya pakai lakban gitu, karena terus terang ini sangat mengganggu banget ya, si sayap bagian belakang itu atau ekor bagian belakang itu mengganggu banget, apalagi untuk yang Mang bonceng di belakang nih. Ini sekalian biar tahu ya, di dalamnya ternyata seperti ini nih. Jadi di sininya dipasang dulu baru di cat nih, kayaknya disemprot ya. Jadi ada bekas putih-putih kayak gini. Nah ini kenapa ada kuning-kuningnya, memang kasih lakban ya.
Karena selama ini memang buka karena mengganggu yang di belakang. Nah, satu lagi yang menjadi kelemahan adalah ini ya. Ternyata si plastiknya itu ini ringan, bukan ringan, rapuh ya, rapuh banget lah gitu ya. Sehingga kemarin Mang jatuh ya dari spion, Mang simpan ini di spion, terus jatuh gitu ya. Dan jatuhnya tuh begini. Nah ini yang kena nih, si ujung ini. Ternyata yang hancur ini ya, nih. Si bagian yang mencengkeram ke ini, kedudukan ini ya, kedudukan yang ada di helm ini. Jadi ini udah nggak bisa dipakai lagi gitu, karena patah nih, tipis. Tuh jadi si yang nah kayak gini ya, yang untuk mengait ke kedudukan helmnya itu patah. Jadi ini udah nggak bisa dipakai lagi karena jadi longgar lah gitu ya, jadi longgar. Itu ya, itu yang ketiga nih ya, yang paling rentan ini ya, kacanya ini, visornya ini. Beda dengan kebek Mang ya, yang dulu itu kuat banget, dibanting-banting juga nggak pecah. Yang keempat ini dia ya, nah ini kelihatan ya, ini pemakaian 1 tahun, si kulit imitasinya itu udah hancur kayak gini gitu ya. Jadi nggak lama lah umurnya ya. Ini sebenarnya udah agak lama ya di agak rusaknya itu imitasinya gitu. Jadi lama-lama semakin besar seperti itu. Itu ya testimoninya, cuman untuk kelebihannya ya, yang Mang suka adalah panjang ini ya. Visornya itu panjang. Ini kenapa Mang ada kayak semacam lakban gitu ya, atau double tip. Ini Mang suka dipakai untuk masang GoPro atau action kamera lah ya, pakai DJI Osmo kebetulan Mang. Jadi dijepit di sini gitu ya, si kameranya itu. Jadi Mang tidak perlu pakai full flash gitu, pakai half flash tapi bisa udah merekam untuk ini ya, untuk motovlog lah, sehari-hari motovlog. Itu yang Mang nyaman itu. Kenapa ini dipertahankan? Karena untuk motovlog ini sangat membantu ya. Jadi karena ini kan panjang ya. Kalau yang biasa kan segini ya. Jadi kalau kita masang kamera itu mata kita kehalang. Kalau ini karena panjang, si visornya itu sampai bawah gitu ya, sampai dagu. Jadi ketika pasang kamera di sini ya, kamera di sini ini aman ya, tidak mengganggu dari pandangan kita lah gitu. Itu makanya Mang pertahankan helm ini gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita tutorial pemasangan ininya ya, visornya nih. Ini Mang udah beli lagi, harganya 65.000, tapi ternyata kegelapannya beda ya, derajat kegelapannya. Ini tuh, yang ini lebih gelap ya dibanding yang biru ini ya. Mungkin ini berapa persen lah gitu ya, misalnya 60%, ya ini cuma 40% gitu. Nah, ini harganya murah ya. Nah itu kalau kelebihan yang lain juga, visornya nggak terlalu mahal dibanding merek-merek lain ya. Kalau merek lain mungkin 200, 150 ya. Tapi ini juga ada yang 150, 200 ya. Tergantung kualitas juga. Nah ini ILV-nya ya, karena sama kayaknya tuh ya. Cuman memang derajat kegelapannya itu yang ini lebih gelap. Ini murah itu ya, kelebihan yang lainnya. Nah untuk pasangnya ya, nah ini kan kelihatan tuh ya, ada kuncian di sini nih. Nah ini yang harus masuk ke ini nih. Ini ada centilan sedikit ya, menonjol sedikit. Ini semacam untuk kunci. Nanti yang masuk ke sini adalah itu bagian itu ya. Jadi jangan dipaksa, misalkan dipaksa untuk masuk di bagian sini, nanti patah lagi sininya ya. Nah yang ini, dudukan ini kita bisa tarik ya, atau nah ini ya, tarik. Nah nanti yang centilan ini atau yang menonjol sedikit ini ya, mudah-mudahan kelihatan nih. Nah ini yang nonjol sedikit ini tuh masuk ke bagian tadi yang kita tarik gitu ya, gitu.
Kita coba ya. Nah ini kan bergerak ya. Nih. Nah, itu bagian itu yang nanti untuk mengunci ya. Masuk ke yang kunci nih. Nah, gini ya. Jadi kita masukin dulu yang ini nih. Ini kan ada tonjolannya. Nah, ini ada tonjolan. Di sini ada lubang ya. Biar kelihatan. Nah, di sini ada lubang ya. Jadi tonjolan itu masuk ke sini. Masuk dulu baru kita masukin yang untuk kunciannya ya. Nah, kita samakan dulu di sini ya, di apa? Rata bawah lah gitu ya. Rata sini. Ininya rata ke pokoknya dudukan seperti biasa lah kayak gini ya. Nanti kita masuk ya si yang ini, yang kuncian ini sedikit nih ke lubang ini. Coba ya. Nah, nih ada ini. Nah, yang dudukan yang apa? Nah, ini ya. Ada aduh sorry. Nah, ini ada tonjolan sedikit. Ini harus masuk ke yang ini. Nih. Ini bisa ditarik nih. Tuh. Ya, bisa ditarik. Nah, kalau udah gitu kita tarik ya. Tarik yang ini masuk. Nah. Nah, kan. Kalau ini udah mengunci nih. Tinggal kita sebelah lagi ya. Nah, ini tinggal sebelah lagi. Jadi masuk. Tadi yang ini ya. Yang kuncian ini tuh ke sini masuknya. Kita agak tarik, kita masukin. Ya agak susah nih kalau yang ini nih. Agak keras si dudukannya. Nah, ya. Kalau udah masuk seperti ini udah ngunci ya. Udah ngunci nih. Udah aman. Nah, ini jadi tuh kan. Sininya tuh nggak longgar ya. Kalau yang tadi karena patah. Nah, yang ini ya. Ini karena patah si kuncian ininya ya. Nih, patah kuncian ininya. Dia jadi longgar gitu ya. Jadi nggak bisa helm Mang tuh nggak bisa naik kayak gini. Nggak bisa diem. Dia jatuh lagi kayak gitu ya. Nah, nggak naik kayak gini. Jatuh kayak gitu. Gitu ya. Oke, tadi ya. Jadi kesimpulannya ya, kalau menurut Mang tadi ya, kelemahannya dari segi apa namanya, ini ya, satu, ini bermasalah. Terus yang kedua, ininya apa namanya, si visornya itu kacanya itu tipis ya, terutama untuk kunciannya yang ini. Jadi mudah patah. Terus yang ketiga ini apa namanya, kulit imitasinya juga nggak lama umurnya ya. Pemakaian 1 tahun ya seperti ini. Ini Mang pakainya hampir setiap hari untuk kerja ya. Makanya kotor banget. Sama satu lagi, Mang sengaja buka ini ya, bagian belakangnya, karena ini terus terang mengganggu kalau kita ngebonceng orang. Kalau sendiri sih aman ya. Kalau ngebonceng orang terus yang di belakang pakai helm, ini mengganggu banget. Makanya ini Mang buka ya. Nah, kalau kelebihannya, karena ini visornya panjang, ini Mang bisa pakai untuk mengunci webcam, bukan webcam, action cam ya. Bentar Mang liatin. Nah, ini ya. Jadi karena ininya panjang sampai dagu, Mang bisa pasang untuk action cam ya. Nih di sini. Nih. Udah enak nih. Jadi tidak mengganggu pandangan kita nih.
karena cukup jauh ya. Kalau yang pendek ya, kayak yang Kebeg Mang pernah review dengan helm ini, dia agak ke atas ke sini ya si kameranya itu, jadi menghalangi pandangan kita gitu. Kalau ini mata kita masih bisa melihat aman. Nah, di sekitar sini kan di atas mata kita. Jadi aman. Itu kelebihannya ya, karena panjang dari si visornya itu sampai ke dagu gitu ya. Kalau yang lain kan sampai sini nih. Ya. Sampai sini. Jadi kalau dipasang kamera otomatis mata kita ketutup. Terus yang kedua kelebihannya ya ini murah ya visornya. Jadi ketika Mang rusak ini beli bisa di harga 65.000 gitu ya, walaupun ada beberapa yang lain harganya yang mungkin speknya atau warnanya lain ini lebih mahal. Itu ya. Jadi balik lagi testimoninya terserah lagi kepada sahabat Gitek ya. Ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Itu kelebihan dan kekurangan yang Mang rasakan. Itu untuk video kali ini mungkin ya seperti biasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.